Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel Green Blue Circle. Green Blue Circle adalah channel berbasis knowledge yang berwawasan kebangsaan dan dari kreativitas movement. Baik, kepada Bung Ogai, waktu dan tempat kami persilakan. Apa kabar Bung Ogai? Alhamdulillah baik. Bang Ogai ini dari program Komando Jakarta Selatan ya? Betul. Presidium Komando Jakarta Selatan. Oke, Bang Ogai, sepertinya terasa kurang kalau hanya Bang Ogai sendiri yang ada di sini. Karena malam ini kita kedatangan 2 tamu. Oke, langsung saja kita panggilkan. Bung Adit sebagai selaku Presidium Komando Tangerang Selatan. Bung Adit, apa kabar? Bung Adit dan Bung Ogai, sepertinya mungkin masih ada teman-teman di rumah yang masih belum tahu apa sih komando itu sendiri. Bung Ogai, sebenarnya komando itu sendiri apa? Pergerakan apa? Komando itu adalah panjangan daripada konsolidasi nasional Indonesia. Yang dimana komando itu menjadi wadah tempat berkonsolidasinya teman-teman mahasiswa dari berbagai wilayah. Dengar-dengar komando ini tersebar dari banyak wilayah, ya betul ya. Bisa disebutkan apa saja Bung Adit? Mungkin kalau untuk wilayah itu jumlahnya itu ada Sulawesi, ada NTB, dan juga kemarin sempat itu ada yang mengkonfirmasi untuk mengikuti komando 6 itu ada dari wilayah Papua. Mungkin ada tambahan dari itu. Ada dari Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Sebar sangat luas ya. Betul. Bung Adit dan Bung Ogai, hari ini kita akan membahas mengenai cita-cita menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Nah, Bung Adit dan Bung Ogai, apa yang menjadi dasar komando ini ingin menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi? Oke. Sedikit ya, apa yang menjadi dasar komando mengatakan bahwa Pancasila harus menjadi hierarki tertinggi. Dasar ini tentunya telah diatur di dalam sebuah perundang-undangan, tepatnya yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Nah, ini dimulai dari adanya ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tepat di dalam pasal 1 ayat 3, yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum nasional. Lalu berganti ataupun diperbarui, dikemas menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yang dijelaskan secara terperinci di dalam pasal 2 bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Dan diadakan sebuah perubahan kembali, sebuah perubahan kembali yang harapannya bisa untuk menutup sebuah nilai yang kurang di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tadi. Tetap Pancasila tetap menduduki eksistensi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sampai juga kepada perevisian Undang-Undang nomor 12 kepada Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, juga ditetapkan kembali bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dan bila kita melihat dari beberapa rangkaian kan pastinya tadi ada tap MPR kok berubah jadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Artinya hal tersebut menjadi dasar. Kenapa? Karena mulai dari tap MPR tadi nomor 3 tahun 2000 sampai kepada Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, ini tata letak Pancasila tidak pernah berubah. Dia tetap menempati posisi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu adalah dasar yang memang pertama yang coba untuk kita munculkan atau kita rasionalisasikan kenapa komando meminta Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Ya, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 itu menjelaskan. Nah, izinkan saya membacakan penjelasan daripada pasal 2 tadi. Pasal 2 secara penjelasan penempatan Pancasila sebagai sumber hukum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke. Nah, secara hal juga kan kita mengenal bahwa Pancasila itu
mulai dari sila 1 sampai sila kelima itu kan memiliki sebuah nilai yang kita kenal sebagai nilai kebenaran dan juga nilai keadilan gitu. Nah, di dalam sebuah nilai kebenaran dan juga keadilan tersebut, apabila mengimplementasi dengan baik sesuai dengan apa yang memang diminta ataupun sesuai dengan apa yang memang dijelaskan di dalam Pancasila, mulai dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah serta keadilan sosial, rasa-rasanya tidak ada satu kondisi yang memang kita kenal seperti hari ini, di mana masyarakat takut ter-PHK, yang juga harus dapat memastikan pesangonnya, gitu. Terus penggusuran yang memang hari ini menimbulkan sebuah perlawanan terhadap penggusuran itu tersebut, atau bisa kita katakan sebagai konflik lah, gitu. Nah, hal ini juga sebetulnya bahwa kalau kita rangkum dengan baik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, gitu kan, bahwa ada nilai implementasi sebuah hierarki di dalam pasal 7 tersebut. Nah, dalam pasal 7 tersebut ini kan tidak ada sebutan Pancasila di sana. Nah, melainkan secara kesimpulan kita mengatakan bahwa ya Pancasila hanya ternyatakan, dia tidak tertuliskan secara tegas dalam pasal 7 tersebut. Gitu. Nah, yang dimana penjelasan pasal 7 itu juga kan mengatakan bahwa peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih atas di situ. Nah, di dalam undang-undang yang sama, gitu, di dalam undang-undang yang sama juga, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, gitu kan. Ini kan kita juga mengenal tentang adanya naskah akademik. Nah, naskah akademik ini kan diperlukan pada saat memang kita mengenal ataupun pemerintah ingin membuat sebuah rancangan undang-undang. Nah, sebelum adanya rancangan undang-undang tersebut, maka ada yang dikenal sebagai naskah akademik. Nah, di dalam naskah akademik tadi, secara pedoman pembuatan naskah akademik, Pancasila itu memiliki posisi sebagai pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan. Yang ini juga di dalam pemikiran kita bahwa ya Pancasila menjadi filter di sebuah produk undang-undangan agar memang produk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, tadi ada sedikit yang menarik ya dari penjelasan Bung Ogay. Bung Ogay menyebutkan mengenai pasal 2 di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun pada pasal 7 itu di tata letak perundang-undangan Pancasila tidak ada di dalamnya ya, Bung Ogay ya. Nah, itu bagaimana ya, Bung Adit mungkin bisa menjelaskan? Karena gini, secara pasal 7 tadi kan saya bilang Ya, bahwa secara penjelasan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi secara tertuliskan ataupun ternyatakan ini tidak ada di dalam pasal 7. Nah, karena memang ketidakadaan Pancasila sebagai hierarki tertinggi itu, ataupun tidak adanya Pancasila sebagai aturan tertinggi, maka itu yang memang kita kenal tadi itu. Kita melihat sebuah kondisi yang memang cukup miris lah hari ini, yang dimana kan setiap kondisi dan prosedur tersebut sudah pasti diatur di dalam sebuah undang-undang. Nah, karena tidak adanya nilai Pancasila dalam pasal 7 tersebut, maka ya tadi pem-PHK-an gitu kan terjadi secara sewenang-wenang gitu, dan masyarakat panik terhadap pem-PHK-an tersebut, lalu penggusuran gitu yang berujung kepada sebuah konflik gitu. Nah, apabila memang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan itu dapat terrealisasi dengan baik, ya rasa-rasanya Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, ya negara hukum yang berdasarkan dan berlandaskan Pancasila. oke Bung Ogay. Bukankah hierarki perundang-undangan tertinggi adalah konstitusi undang-undang betul nggak? Oke, yang di dalamnya juga memuat pembukaan undang-undang dasar. Lalu apakah itu bagaimana Bung Ogay? Bukankah itu sudah sesuai dengan pasal 2 ya? Ya, ini seperti apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kan undang-undang sebagai hierarki ataupun undang-undang menempati posisi tertinggi di dalam pasal 7 tadi kan memang sudah berjalan. Tapi kan nyatanya pada saat memang berjalan itu kita masih merasa, kita masih melihat, kita masih merasakan bahwa ya tadi itu terhadap tentang PHK
menimbulkan sebuah suasana yang sangat panik gitu kan, tentang pesangon dapat atau tidaknya kan gitu kan. Terus penggusuran juga kan gitu. Itu kan artinya kan Undang-Undang 1945 kan memang sudah menjadi hierarki ya gitu kan. Nah, tapi kejadian itu masih ada tuh, kejadian hal-hal yang seperti itu masih ada. Nah itulah dasar kehendak saya atau keyakinan saya pada saat memang Pancasila bukan hanya tertuliskan gitu, bukan hanya tertuliskan tapi dia juga mampu ternyatakan, ya rasa-rasanya hal-hal semacam itu tidak lagi terulang, ataupun hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang memang sepertinya hal yang lumrah gitu loh gitu. Nah itu juga harapannya karena memang Pancasila sudah menjadi hierarki tertinggi ini, ya kan, yaitu Pancasila menempati posisi tertinggi di dalam pasal 7 tadi, bahwa yang menjadi keyakinan saya, tujuan daripada hukum itu sendiri yang berbicara tentang kepastian, kemanfaatan serta keadilan ini dapat tercapai. Itu sih paling. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar sedikit penjabaran mengenai Pancasila hierarki tertinggi dari Bung Ogai. Sekedar informasi untuk teman-teman, di segmen kita kali ini kita tidak hanya memiliki satu pemandu acara yakni saya, namun ada dua lagi pemandu acara yang akan memimpin atau menemani acara kita sampai selesai. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya bernama Kak Amanda Aulia. Ataupun saya akan menjelaskan terkait beberapa hal yang memang akhirnya mungkin rangkaian lah ya, memang akhirnya kenapa bisa tercetus Pancasila hierarki tertinggi, kenapa bisa akhirnya kita yang sudah disebutkan oleh Bung Ogai secara teorinya adalah kita berpihak pada Undang-Undang yang sudah disebut oleh Bung Ogai. Mungkin gue mau menyampaikan ataupun juga menggambarkan bagaimana perjalanan waktunya. Nah, memang Pancasila hierarki tertinggi, suka tidak suka, ini mungkin menjadi terinisiasi di dalam konsolidasi nasional Komando kelima. Dan memang perlu mungkin secara sejarah ya, bahwa tadi di awal juga sudah sampaikan juga, komando ini adalah kumpulan beberapa kampus yang memang tersebar dari beberapa wilayah. Dan memang komando ini sebenarnya terbentuk udah dari 2012. Karena ya betul, karena sebuah konsep bicara tentang Pancasila yang hierarki tertinggi ini lahir di 2018, tepatnya pada komando Konas kelima. Ya, memang itu pada dilaksanakan di tanggal 7 sampai 9 Juli di Cawang Kencana, Jakarta. Nah, memang pada saat itu sekitar 50 kampus yang memang hadir dalam konsolidasi kita. Yang memang saya dan Bung Ogai sebagai penanggung jawab ataupun sebagai bisa dikatakan tuan rumah dari kegiatan Komando 5 ini. Yang memang kita saling interaksi lah dengan kawan-kawan kampus yang memang tersebar di wilayah. Itu sekitar ada 50 kampus dan juga di sebaran wilayah-wilayah yang memang ada di konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia tersebut. Gitu. Ya memang mungkin kenapa sih dan apa sih memang kita laksanakan dalam Komando 5 tersebut, bahwa pada saat itu kita mengundang dan juga mengajak kawan-kawan kampus-kampus yang memang mereka adalah komando untuk saling membawa bekal yang artinya mereka kan komando ini berbeda-beda wilayah, berbeda kampus, jelas kabupaten itu berbeda-beda. Ya, memang kita mau tahu apa sih permasalahan yang memang ada di wilayah masing-masing. Mungkin berbeda nih, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan dengan kawan-kawan yang di Medan mungkin beda permasalahannya. Nah, akhirnya itu ketika memang mau konsolidasi, mereka semua membawa bekal yang memang ditulis oleh mereka dalam bentuk tulisan, bahwa mereka menulis beberapa permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti itu, yang memang selama 3 hari konsolidasi tersebut kita ada yang namanya coba untuk berdiskusi, kita juga mendengarkan per wilayah dan per kampus juga memaparkan pendapat apa yang memang akhirnya menjadi permasalahan di wilayah masing-masing, dan itu juga akhirnya bagi kita beragam yang memang masalah-masalah itu ada di wilayah mereka yang memang menjadi delegasi Komando 5 tersebut. Yang memang pada intinya kita tarik dan kita sederhanakan bahwa segala permasalahan yang memang ada ataupun segala permasalahan yang memang
terjadi di wilayah masing-masing yang teman-teman komando itu bawa segala bentuk bekal itu tidak jauh nih, bahwa permasalahan itu dari ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan hukum, dan ketimpangan pertahanan dan lain-lain kan dalam bentuk manifesto. Yang artinya manifesto tersebut kita menyatakan bahwa di Dharma Perguruan Tinggi menjawab Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum akan menjadi Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Memang tadi Bung Hoge udah menjelaskan lah dasar hukumnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 yang pada saat itu pas waktu kita Komando kelima itu masih berada di Undang-Undang Nomor 12 ya, 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang itu menjadi pijakannya tuh. Akhirnya kenapa kita sepakat 50 kampus yang memang hadir dalam konsolidasi tersebut, kita menyatakan kita siap melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita di konsolidasi tersebut. Akhirnya sudah selesai tanggal 9 Juli 2018, masing-masing kawan-kawan komando yang memang di luar Jakarta dan Tangerang Selatan kembali pulang ke wilayahnya masing-masing. Tetapi kita kesepakatan ada tugas masing-masing di wilayah, yang artinya kita sebagai Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan juga melakukannya. Itu kita menyebarkan beberapa manifesto yang tadi saya sebutkan tadi ke beberapa instansi, terutama yang paling memang mungkin ini satu-satunya terjadi mungkin ya. Kenapa kayak saya bilang gitu? Mungkin ini sangat unik. Kita mengirimkan ke seluruh anggota DPR RI seluruhnya ya, tanpa ada yang tertinggal ya. 692 manifesto berikut dengan semacam seperti polling ataupun apa pilihan. Mereka sepakat nggak sih dengan gagasan kita komando tidak tentang Pancasila wajib sebagai hierarki tertinggi, harus dilaksanakan ataupun ditetapkan sebagai hierarki tertinggi. Nah, memang kawan-kawan dari komando pun juga melaksanakan hal yang sama. Ketika mereka sampai kembali di wilayah masing-masing, mereka mengirimkan manifesto tersebut ke DPRD, tingkat kabupaten kota, dan juga tingkat provinsi. Serta instansi-instansi lainnya yang memang tersebar di wilayah mereka, dan juga kami pun dan kita pun sebagai Jakarta Selatan dan Selatan mengirim hal tersebut ke ya jelas di wilayah-wilayah pusat gitu, baik itu di Mabes TNI Angkatan Darat, baik itu di Mabes TNI, baik itu di kantor BIN, baik itu di Kementerian Pertahanan, baik itu di wilayah-wilayah lainnya lah, ataupun juga di instansi-instansi lainnya yang memang berada di pusat gitu, di Jakarta, yang memang akhirnya itu tugas tanggung jawab kita antara Bung Hoge sebagai Presidium Komando Jakarta Selatan dan saya sebagai Presidium Komando Tangerang Selatan. Terkhusus di kawan-kawan Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan, kita membuat hal-hal yang memang akhirnya upaya lanjutan nih, kita mau bagaimana pas Komando 5. Akhirnya kita memutuskan lah bahwasanya kita bagaimana kalau kita menyebar lebih luas lagi manifesto kita ini dengan pola ataupun dengan cara long march, jalan kaki. Itu ya, kakinya mungkin bukan dari kampus ke kampus yang memang dari Tangerang Selatan tidak tapi kita jalan kakinya mulai dari tempat kita konsolidasi di Jawa Rencana Jakarta Timur sampai target kita adalah ke Yogyakarta, yang jumlahnya jarak tempuhnya adalah 627 km. Gitu ya, memang ada 10 orang yang memang akhirnya ikut dalam kegiatan tersebut, termasuk saya sebagai Presidium Tangsel dan juga Bung Hogai sebagai Presidium Jakarta Selatan. Perjalanan kita itu mulai dari tanggal 31 Juli 2018 sampai 12 September 2018 yang totalnya itu sekitar 45 hari. Dan memang kita nggak pernah menargetkan kita harus sampai 10 hari dari Jakarta, enggak, karena kan juga capaian kita bukan cepet-cepetan nyampe, tapi mulai dari tahun perjalanan titik mulainya kita sampai nanti di Yogyakarta itu setiap wilayah atau setiap jalan yang kita tempuh ketika itu ada kantor-kantor yang memang bersifat kantor-kantor instansi lah, baik itu kantor desa, kantor kecamatan, baik itu kantor bupati, wali kota, kantor polsek, polres, koramil, kodim ataupun juga kodam sekalipun ya kita usulin untuk
mengirimkan kita memiliki juga dokumentasinya. Instansi-instansi yang kita lewati, kita juga menyapa masyarakat Indonesia yang memang sesuai judul kita pada Long March itu adalah 10 pemuda menyapa Indonesia Pancasila sebagai hati tertinggi dalam sistem berbangsa dan bernegara. Artinya, kenapa sih? Mungkin ini unik dan mungkin ini juga kali pertama, Pak. Mungkin Long March juga ada suatu kegiatan Long March ataupun suatu kegiatan jalan kaki itu kita ataupun nggak hanya di kita sebagai komando gitu. Cuman yang membedakan adalah mereka yang pada Long March itu dari daerah ke pusat. Nah, itu ke Jakarta. Kalau kita sebaliknya dari Jakarta ke daerah, itu Yogyakarta yang memang akhirnya menjadi titik tujuan finish kita, seperti itu. Tapi memang kenapa kita melakukan itu? Ya itu tadi saya sampaikan, menyapa masyarakat Indonesia bahwa kita meyakini bahwa masyarakat Indonesia benar-benar sadar dan benar-benar memaknai dan mempunyai rasa bahwa wah ini Pancasila, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat memiliki rasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kayak itu upaya kita. Dan itu terbuktinya kita ke makam Mayor Abdurrahman ya, itu kan tepat pada saat itu 17 Agustus, itu kan 17 Agustus. Memang kita sengaja pada saat itu yang biasanya kita itu mulainya kita Long March itu dari pasca subuh, ibadah subuh 5:30-an, dan akhirnya kita berhentinya juga menjelang maghrib. Tapi ini enggak, kita dari maghrib sampai jam 1 malam kita tetap lanjut. Itu 16 Agustus 2018 sampai 17 Agustus dini hari. Memang kita berharap kita bisa ikut upacara di makam Mayor Abdurrahman, dan akhirnya terrealisasi hal tersebut. Walaupun memang banyaklah upaya yang memang akhirnya tragedinya ataupun hal-hal lainnya, hal-hal mistisnya juga banyak kan seperti itu ya. Akhirnya banyak cerita lah ketika memang akhirnya perjalanan mungkin terberat itu sama Long March, mungkin terberat itu di situ. Paling gitu sih kalau untuk soal bicara tentang Long March. Ya, memang pada intinya memang kita tangkap itu terkait Long March kita yang memang mulai dari hari pertama sampai hari ke-45 sampai akhirnya kita kembali ke Jakarta lagi. Yang memang akhirnya kita melihat nih, kita dengan sangat jelas dan menyatakan yang memang benar Pancasila itu menjadi perasaan umum seluruh rakyat Indonesia, karena kan nggak ada sedikit penolakan dari masyarakat terhadap kita ketika kita coba untuk bersilaturahmi lah ke mereka-mereka yang memang tempatnya ataupun juga lokasinya kita singgahi. Jadi saya sampaikan mulai dari musola pun ataupun juga masjid, bahkan sampai pondok pesantren beberapa juga kita sempat singgahi kan, untuk kita organisasi Islam dan lain-lain, organisasi keagamaan lah, kita sempat hadir ataupun juga sowan ataupun juga silaturahmi lah ke mereka. Akhirnya responnya sangat baik sih, dan akhirnya itu nyampe ke hari 45-nya akhirnya kita kembali ke Jakarta. Tentang kita mengajukan di materi atau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kita mengambil momentum kalau nggak salah di 1 Oktober 2018 di momentum Hari Kesaktian Pancasila. Ya memang hal tersebut kita ambil momentum bahwa ini sesuai dengan apa yang memang kita inginkan dan kita pohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya memang sesuai dengan apa yang memang kita rancang di Komando 5 tersebut. Ya memang kita tahulah tugas bagaimana peran Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, memang kita ajukan ataupun kita juga coba sandingkan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang kita menyatakan pasal 7 tidak sesuai nih dengan pasal 2 yang memang ada di undang-undang tersebut juga. Dan memang kita kaitkan tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang memang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Itulah yang memang akhirnya upaya-upaya kita yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi. Ya memang banyak cerita juga lah ya, 3 kali sidang ya, 3 kali sidang kita di Mahkamah Konstitusi juga banyak cerita gitu. Banyak ceritanya kenapa? Bahwa hakim pertama
ragu terhadap kita gitu. Ragu terhadap kita adalah seolah-olah kita main-main, seolah-olah kita adalah cuma semacam praktek ya. Dia menyangkanya kita hanya sebatas ngetes ataupun juga praktek yang dikasih oleh kampus, padahal tidak. Padahal kita melakukan ini sesuai dengan kesepakatan kita di konsolidasi Komando kelima, yang memang banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari hakim Mahkamah Konstitusi yang menanyakan bahwa apa sih dasar kawan-kawan itu mau menjadikan Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Ya, memang tentu jelas kita jawab bahwa secara sejarah bahwa Pancasila itu hierarki tertinggi itu tersebut kita berpijak kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang namun tidak ditempatkan di secara hierarki perundang-undangan, tidak ada Pancasila di atasnya yang memang di posisi teratas. Yang memang pada saat itu juga hakim menyatakan bahwa mungkin ada ya rekamannya mungkin pada saat itu yang memang menyatakan bahwa menurut hakim gitu, dengan jelas dia dengan lantang dia bicara bahwa ya kita sebagai Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi kita juga menguji undang-undang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang memang selama perjalanan waktu saya coba untuk belajar bagaimana ranah peradilan di konstitusi, nggak ada tuh yang memang akhirnya menguji undang-undang terhadap nilai-nilai Pancasila, tapi hanya sebatas kepada Undang-Undang Dasar 1945. Begini tuh sih, itu sedikit lah perjalanan kita di Mahkamah Konstitusi yang memang akhirnya kita tidak kalah di Mahkamah Konstitusi, cuman bersifat NO di Mahkamah Konstitusi. Paling gitu. Sedikit. Nah, dasar itu tuh yang memang kita pegang sampai hari ini tuh. Dasar yang memang tadi dinyatakan oleh Bung Adit bahwa secara perjalanan Bung Adit membedah ataupun kita membedah tentang aturan main Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang memang masih hari ini kita yakini Pancasila harus menjadi hierarki tertinggi, karena di situ tuh, karena di dalam risalah putusan tadi dan juga di dalam rekaman tadi itu dinyatakan tuh bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi Mahkamah Konstitusi juga menguji undang-undang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu sih Pak. Dan hal itu yang kita tangkap nih akhirnya bahwa yang menjadi tangkapan yang kita hari ini pijakan bahwa ya Mahkamah Konstitusi ketika memang menyatakan seperti itu ya harusnya sama saja mengiyakan dong kita kita mewujudkan untuk Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Harusnya seperti itu. Tapi kan nyatanya tidak. Nyatanya bahwa mereka khawatir gitu. Kenapa sih ketika memang teman-teman ataupun kawan-kawan mengajukan Pancasila sebagai hierarki tertinggi, apakah nggak takut ketika memang Pancasila diubah seperti Undang-Undang Dasar 45, direvisi lah bahasanya mereka seperti itu. Nah, kita bilang juga yang tadi mungkin Bung Howie juga sampaikan juga di awal segmen pertama tadi sampaikan bahwa secara perjalanan waktunya mulai dari Tap MPR, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 12 Nomor 11 sampai akhirnya hari ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kedudukan ataupun bicara tentang pasal yang menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tidak pernah diubah. Itu tetap ada dan tetap langgeng sampai hari ini yang kita berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya kita juga sedikit menjawab tuh gitu ketakutan hakim tersebut, rasa-rasanya tidak mungkin ataupun juga mungkin agak jauh lah ke situ ketika memang menyangka ataupun mengkhawatirkan ketika Pancasila sebagai hierarki tertinggi ini berpeluang besar untuk diubah atau bagaimana. Rasa-rasanya tidak, justru rasa-rasanya memperkuat kedudukan Pancasila dan kedudukan hukumnya itu. Jadi bukan dalam rangka mengerjakan tugas tadi? Mengerjakan tugas atau bukan ini? Jangan-jangan sedang tugas mata kuliah hukum perundang-undangan, ada tugas dosen untuk beracara, bukan ya? Bukan yang mulia. Ya, baik. Jadi begini, ini sidang di mahkamah ini adalah satu proses di dalam menentukan apakah norma yang diujikan itu kemudian akan dinilai bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dan kemudian yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan dari legal standing. Legal standing dalam pengujian terkait dengan norma itu harus bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya apakah betul ada kerugian terkait dengan norma yang diajukan itu. Kerugiannya harus langsung. Ya benar memang tadi disampaikan Manda bahwa
Ya benar adanya perjalanan kita memang untuk mewujudkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi sangat panjang dan juga cukup banyak lah, karena perlu disampaikan juga tadi di awal saya bilang juga bahwa komando ini terlahir bukan hanya di era saya dan juga Bung Hogai, tapi mulai dari 2012 pun juga sudah terbentuk ataupun juga sudah ada wadah komando yang memang rasa-rasanya sebelum komando membahas Pancasila sebagai hierarki tertinggi, tarikan ke belakangnya pernah membahas apa itu Pancasila butuh keadilan. Yang pada saat itu memang senior-senior kita di komando fokus bicara tentang hal tersebut. Ya memang sebelum bicara tentang Pancasila butuh keadilan juga berbicara bagaimana membumikan Pancasila dalam ketahanan nasional. Ya memang berharap bahwa Pancasila bisa menjadi ketahanan ataupun juga menjadi tolak ukur bagaimana bisa terlaksananya seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dan juga tarik lebih jauh lagi itu bicara tentang bagaimana Tridharma perguruan tinggi yang memang menjadi pijakan kita sebagai mahasiswa, yang memang kita menjawab Tridharma perguruan tinggi menjawab seperti itu. Ya juga tarik lebih jauh lagi yaitu bicara tentang apa itu empat regat. Ini bukan dalam rangka mengerjakan tugas ini. Mengerjakan tugas atau bukan ini? Jangan-jangan sedang tugas mata kuliah hukum perundang-undangan, ada tugas dosen untuk beracara, bukan ya? Bukan yang mulia. Ya baik. Jadi begini, ini sidang di mahkamah ini adalah satu proses di dalam menentukan apakah norma yang diujikan itu kemudian akan dinilai bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dan kemudian yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan dari legal standing. Legal standing dalam pengujian terkait dengan norma itu harus bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya apakah betul ada kerugian terkait dengan norma yang diajukan itu. Kerugiannya harus langsung. Kan tadi juga gue sedikit mendengar dari segmen sebelumnya ada Bung Hoga ini menyampaikan ada dasar kenapa fakta tidak sesuai dengan pasal tersebut. Itu kenapa? Ini gue yang ditanya nih. Itu lo nih. Gue yang Dengan senang hati. senang kan? Senang gue. Lanjut. Kalau misalnya fakta yang tidak sesuai gitu kan, yang tidak sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan, pasal yang memang tadi sempat gue jelaskan lah ya, yang memang tadi sempat saya jelaskan atau bahwa kan gini, pada saat memang kita bersama-sama dengan konsolidasi kita lah, mengatasnamakan diri kita sebagai komando. Jadi kita melaksanakan sebuah advokasi. Nah, advokasi yang memang kita laksanakan ini kan juga adalah perintah yang memang telah diperintahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengabdian kita terhadap masyarakat. Nah, di dalam hal tersebut, di dalam setiap pengabdian kita atau pengabdian kita yang kita kenal sebagai pengadvokasian kita menemukan di beberapa wilayah bahwa konflik-konflik yang ada di tengah-tengah wilayah yang memang sedang kita advokasi, konflik-konflik tersebut adalah konflik-konflik yang bicara tentang agraria, gitu. Nah, konflik-konflik yang bicara tentang agraria yang tadi juga sempat saya singgung, bicara tentang penggusuran kan berarti bicara tentang tanah, dong. Nah, kalau bicara tentang agraria kan berarti juga sudah ada tuh yang dikenal sebagai undang-undang pokok agrarianya, Undang-Undang Nomor 5 1960 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 gitu. Nah, pada saat itu kita terjun langsung, kita tidak mengutip dari manapun, kita tidak mengutip dari Google atau kita tidak mengambil cerita dari orang gitu, tapi memang kita terjun langsung dan kita merasakan langsung hal-hal tersebut gitu. Itu sih Kita langsung terjun ke masyarakat ya memang karena konsep kita kenapa terjun langsung ke masyarakat, ya kita bukan relawan, kita bukan superhero, tapi kita coba meminta lah kepada mereka yang memang wilayah yang kita advokasi, minta tolong kepada mereka, anggaplah kita anak, dan bersedialah mereka dianggap oleh kita sebagai orang tuanya.
cuma rasa-rasanya kita sebagai anak kan tidak akan diam saja. Ya memang orang tua ataupun keluarga kita atau saudara muda kita mendapat perilaku yang memang akhirnya tidak wajar, nggak mungkin kita diam-diam saja. Itulah dasarnya kenapa kita ingin dianggap seperti anak orang tua. Kalaupun memang sudah di beberapa daerah, kalau gue boleh tahu nih Bung, di daerah mana aja yang emang udah ini sama Teradvokasi ya. teradvokasi? Daerahnya ini gue sekalian lihat ya, aku ada yang ketinggalan dan ada yang lupa. Ada di Register 45 Lampung, ada di Lauser Jakarta Selatan, terus ada di Maja Kabupaten Lebak, terus ada di Pasir Serdang, Pandeglang, serta di Merapi. Merapi berarti di Klaten ya? Klaten. Gitu. Nah, di dalam ini semua konflik-konflik yang ada itu adalah konflik-konflik yang berbasis terhadap agraria. Itu yang dimana ini juga gue coba untuk menjelaskan bahwa konflik-konflik yang terkandung di dalam agraria tadi sebetulnya secara undang-undang pokok agraria telah diatur secara kesesuaian. Contoh misalnya ya, ini contoh misalnya pokok agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 1 ayat 2. Ini gue bacakan ya, ini yang menjadi dasar kenapa kita mengatakan bahwa ya selalu terjadi di konflik-konflik agraria gitu. Itulah dasar kenapa kita minta Pancasila sebagai hierarki. Pasal 1 ayat 2. Ya. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional. Oke? Itu adalah dasar yang pertama. Dasar yang kedua ada di pasal 2 ayat 1, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Nah, artinya kan bila memang kita mengacu kepada undang-undang tersebut, artinya di undang-undang tersebut atau di pasal tersebut tidak ada yang menghendaki adanya sebuah konflik, gitu loh. Tapi kenapa yang terjadi malah seakan-akan konflik terhadap penggusuran yang memang sudah kita advokasi atau sudah kita advokasi ini selalu berujung nih kepada perlawanan masyarakat, gitu. Sampai terakhir Maja kita mengajukan kasus Maja gitu kan ke pengadilan yang akhirnya kita mendapatkan putusan di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Putusannya adalah NO atau seri gitu. Nah, hal-hal tersebut juga yang memang artinya sangat miris ya pada saat memang Undang-Undang Dasar sebagai hierarki tertinggi yang tadi sempat saya sampaikan juga dan juga tadi sempat tersinggung, Pancasila sebagai sumber hukum yang juga tadi sempat saya sampaikan bahwa apabila ini terimplementasi ya rasa-rasanya tidak mungkin lah hal-hal tersebut bisa terjadi. Itu sih paling. Itu cukup banyak juga ya daerah yang wilayah yang teradvokasi sama komando. Nah, ya sedikit juga lupa. Pada saat kita mengadvokasi kita bersama berdampingan dengan Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang bertepatan kantornya di Salak 8 ya. Salak 8 wilayah Panguragan Selatan. Ya mungkin gua cukup agak sedikit menjelaskan nih. Mungkin bertanya-tanya lah. Lalu apa nih korelasi atau kaitannya lah antara Komando Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia dengan LBH Tridharma Indonesia ataupun Lembaga Bantuan Hukum yang memang kenapa kita selalu berdandingan bahwa ini menjadi rangkaian yang tidak terputus, bahwa kawan-kawan ataupun senior-senior kita yang memang sudah lebih dahulu berada di Komando yang memang tadi sudah saya sampaikan, Komando itu dari 2012 sampai 2018 ataupun sampai hari ini ada, yang memang para alumni ataupun yang sudah purna masanya sebagai mahasiswa membentuklah suatu lembaga bantuan hukum untuk melanjutkan bahwa setiap advokasi yang memang kita sebagai mahasiswa aktif, karena kita sebagai mahasiswa dan memang tadi Bung Oge sempat singgung sudah diamanatkan bahkan diperintahkan lah ya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
memang di sana disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, terinspirasi lah dari hal tersebut, senior-senior kita di komando akhirnya membentuk lembaga bantuan hukum Tridharma Indonesia. Yang harapannya pasca sebagai mahasiswa ini menjadi keterlanjutan untuk melakukan suatu nilai-nilai ataupun juga apa yang diamankan oleh Tridharma Perguruan Tinggi. Itu pendidikan secara pengabdian terhadap masyarakat yang memang mungkin ranahnya berbeda. Ranahnya mungkin lebih ke pendampingan secara hukumnya, gitu, secara litigasi atau non litigasinya. Seperti itu mungkin. Nah, sedikit juga yang menambahkan dari poinnya Bung Adit bahwa kita dan juga kita nih Komando Wilayah Jakarta Selatan yaitu adalah Universitas Muda Jakarta dan Komando Tangerang Selatan yaitu adalah Universitas Pamulang juga sudah mendasari ataupun sudah beriringan dengan lembaga bantuan hukum yang itu perjanjian yang itu mengenal sebuah perjanjian yang dikenal sebagai MOU antara kita dan juga lembaga bantuan hukum Tridharma Indonesia. Itu sih paling. Jadi lebih yang secara hukumnya ataupun secara legalitasnya kita ada. Bahwa apa yang dilakukan terkhusus oleh kawan-kawan dari Universitas Muda Jakarta dan saya juga termasuk dari kawan-kawan Universitas Pamulang berjalan dengan LBHTI itu ada dasarnya. Itu ada suatu perjanjian memang akhirnya kita sebagai mahasiswa turun sebagai perannya mahasiswa yang bicara tentang Perguruan Tinggi dan lembaga bantuan hukum Tridharma Indonesia menjalankan fungsinya atau mendampingi kita secara hukum ya sebagai lembaga bantuan hukum. Gitu. Paling gitu sih. Kalau untuk bicara tentang kenapa sih LBHTI selalu berdampingan ataupun komando kenapa sih selalu berdampingan dengan LBHTI dimanapun berada ketika mengadvokasi, karena memang itu komando tersebar di mana-mana dan para alumni yang membentuk LBHTI di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi mau kemanapun kita advokasi pasti ada LBHTI kan gitu. Paling gitu sih. Ada hal yang aneh dan unik nih Bang menurut gua. Ketika mahasiswa yang lain itu tuh melakukan KKN ibaratnya ke desa-desa yang tidak ke wilayah yang berkonflik, kenapa komando ini malah datang ke wilayah yang menurut di berita seperti register dan segitu ke wilayah yang ekstrim? Itu tuh kenapa? Ya pada dasarnya ini sempat tadi gue jelaskan atau gue singgung ya, atau tadi ditambahkan oleh rekan gue bahwa pada saat memang kita mengadvokasikan atau pada saat memang kita mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Tridharma Perguruan Tinggi ya kita tidak pernah pandang bulu gitu ya, karena memang tujuan kita masuk ataupun tujuan kita datang ke sana adalah fokus untuk mengabdikan diri kita terhadap masyarakat gitu. Nah kalaupun memang tadi dibilang itu adalah hal yang unik dan lain-lain ya nggak tahu juga ya, mungkin itu pemikiran teman-teman aja kali, karena rasa-rasanya kalau sudah bicara tentang mengabdikan diri terhadap masyarakat ya harusnya tidak pilih-pilih lah itu wilayah konflik atau bukan gitu. Yang jelas di sana pasti ada sumber keilmuan dan di sana pasti ada sebuah hal yang memang bisa kita tangkap dan kita jadikan sebagai diskus serta karya ilmiah kita sebagai seorang mahasiswa. Itu sih paling. Dan juga mungkin buat tambahan ya sedikit, kalau misalkan tadi kok cukup unik nih komando kenapa sih ketika mengadvokasi masyarakat nih dari tempat-tempat yang ekstrim gitu ataupun juga nggak beda dengan kawan-kawan yang KKN yang memang akhirnya tempat-tempat yang aman-aman aja. Ya bagi gue secara pribadi ya seharusnya ketika memang KKN itu berada di tempat-tempat yang seperti kita advokasi seharusnya. Ini gue secara pribadi karena ketika memang di tempat-tempat yang aman tuh bagaimana, pertanyaan cuma satu, apakah ini KKN atau tamasya kan seperti itu. Dan memang rasa-rasanya ketika mau melaksanakan advokasi terhadap masyarakat ya wilayah yang memang bermasalah lah yang memang harusnya harus mendapatkan pendekatan secara ekstra yang diprioritaskan gitu. Bahwa yang tadi saya sampaikan, janganlah ketika kita pakai alma mater turun ke masyarakat jangan menjadi alat pembatas ketika kita bicara tentang alma mater, tapi justru menjadi alat untuk kita berbaur kepada masyarakat. Dari Bung Hoge sampaikan tidak pandang bulu, tidak ada sekat. Nah akhirnya bagi kita ya kita telah menggunakan ataupun juga telah melakukan hal-hal yang memang akhirnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tersebut. Paling seperti itu. Paling gue mau sebenarnya sedikit, kan kebanyakan mahasiswa lain tuh berkegiatan atau melakukan advokasi itu bersama BEM dan lainnya. Kenapa komando ini bersama Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia? Oke, mungkin gue jelasin. Ditanya lu yang jawab. Oke, tukeran lagi nih. Dekat, Oke, siap. Barter lagi nih. Barter lagi. Paling gue lanjut ya. Lanjut ketika tadi
mungkin Najibah bertanya, kenapa sih ketika memang kampus-kampus lain baik KKN ataupun kemasannya bicara tentang advokasi juga, dia selalu nih bersama dengan himpunannya kah, ataupun BEM fakultas, ataupun juga BEM universitas. Kenapa komando ini selalu berbicara tentang ataupun bersama dengan lembaga bantuan hukum tidak Indonesia? Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa lembaga bantuan hukum tidak Indonesia bukan pihak lain dari komando. Ya rasa-rasanya secara sejarah bahwa yang berada di LBHTI merupakan senior kita terdahulu yang memang merupakan alumni dari komando. Kan seperti itu ya, memang rasa-rasanya kenapa dan di mana kok setiap kita advokasi, mau di Lampung kah, Maja, ataupun juga di Pasir Sedang dan lain-lain, kenapa kok selalu dengan lembaga bantuan hukum tidak Indonesia? Ya karena rasa-rasanya tadi di awal juga sampaikan bahwa ya komando di luas, di beberapa wilayah itu ada yang rasa-rasanya pasca purna menjadi mahasiswa banyak ataupun hampir seluruh lah kawan-kawan ataupun senior kita di komando akhirnya membentuklah lembaga bantuan hukum tidak Indonesia di wilayah masing-masingnya, yang memang ini menjadi keterlanjutan pasca mereka purna sebagai mahasiswa yang memang terinspirasi lah Tridharma Indonesia ini terinspirasi dari apa itu Tridharma Perguruan Tinggi yang memang diharapkan menjadi keterlanjutan ketika pasca purna tetap bisa melaksanakan nilai-nilai atau melaksanakan amalan-amalan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri. Paling seperti itu. Sedikit ya, gue tambahkan sedikit ya. Sedikit gue tambahkan sedikit karena sebetulnya bukan tidak bersama dengan himpunan ataupun BEM ya, bukan gitu, tapi kita berjalan selaras dengan himpunan dan juga BEM. Hanya pada saat memang kita berada di tengah-tengah masyarakat bersama dengan lembaga bantuan hukum Tridharma Indonesia, karena memang yang tadi sempat saya singgung gitu bahwa kita sudah melaksanakan perjanjian, pengikatan perjanjian tanggung jawab kita bersama dengan lembaga bantuan hukum sebagai pendamping hukum kita, gitu loh. Artinya memang kayak tadi itu kan ada kasus yang saya bilang tentang putusan dan lain-lain, itu kan tidak mungkin rasa-rasanya kita sebagai seorang mahasiswa yang bersidang dan membela mereka. Tapi disitulah peran daripada lembaga bantuan hukum Tridharma Indonesia. Itu sih paling. Makanya kita buat semacam MOU lah Betul. ya, MOU itu baik dari kampus kawan-kawan UMJ ataupun Sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini, gue pengen dengar closing statement dari Bung Adit dan juga Bung Hobi. dulu ya, Lu karena lu lebih tua. ya buka nih. Iya, Pokoknya. apa-apa. Oke, paling closing statement dari gua, jangan malu terhadap alma mater dan jangan ragu terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, karena dua hal tersebut adalah yang menjadikan ataupun turut menyukseskan Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Kalau gua sedikit aja ya, muda dan juga mahasiswa adalah menjadi strategis bangsa, maka pada saat memang kita menjadi sebuah generasi muda yang ditambah plus kita menjadi seorang mahasiswa, rasa-rasanya itu yang dibutuhkan oleh bangsa untuk memastikan tentang kepastian mengenai tentang keadilan dan juga kebenaran tadi. Jangan pernah menganggap bahwa Pancasila adalah barang usaha. Oke, terima kasih kepada Bung Adit dan juga Bung Hogai. Siap. Gue harap diskusi kita tentang Pancasila hierarki tertinggi ini gak cuma sekarang aja, bisa di sesi-sesi selanjutnya. Siap. Terima kasih untuk Bung Adit dan juga Bung Hogai. Oke, thank you Najibah. Thank you. Buat teman-teman semua, jangan lupa selalu support kami dengan cara like, Komen. dan subscribe di YouTube channel kami, Green Blue Circle. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol 3M, yakni mencuci tangan, Memakai masker. dan menjaga jarak. Terima kasih. Bye.